wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Baitul Al-Hikmah, tak ada bait ya. Banyak kali masjid namanya Al-Hikmah. Jamaah diulangi. Jamaah Masjid Al-Hikmah, perusahaan negara. Betul toh? Tebing, Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia yang kita cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini melanjutkan kajian yang lalu, kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sama-sama belajar dari orang soleh, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, terkenal wali kutub Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ni mulai kecil itu sudah kehilangan penglihatannya, tetapi dengan dia tidak bisa melihat, beliau bisa menjadi seorang hafiz Quran, bisa menjadi seorang ulama besar, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Punya kitab pula tu, ngarang kitab pula tu. Kita yang mata terbelalak ni, jangankan Quran nak hafal, baca aja lintang pukang bacanya. Beliau ni tak bisa melihat, tapi dia bisa menghafalkan Al-Quran. Bagaimana? Himmah luar biasa himmah. Kemudian beliau juga bisa menjadi seorang yang alim, ngarang kitab bisa, nulis kitab bisa. Macam mana? Ini diantaranya, salah satu diantara kitab-kitab beliau yang syarat dengan hikmah, terutama dalam masalah ilmu hati. Kalau tasawuf tak mau pakai bahasa tasawuf, kita bilang ilmu hati saja, ya. Karena memang yang diolah hati di sini, seorang tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau hatinya bagus. Kalau hati tak bagus, walaupun rajin sholat kayak apa, hatinya busuk, tidak akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya agama ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, biar jadi orang baik, bukan hanya sekedar zahirnya saja rajin sholat, tapi hatinya busuk. Rajin puasa, hatinya busuk. Bukan itu agama, itu nasihat. Maka jangan hanya melihat atau mementingkan sisi zahir saja. Jangan hanya melihat sisi zahir saja. Penting. Kita sampai kepada faslun walaika biada'il faraid wa ijtinabil muharramat wal iskari minan nawafil. Inilah diantaranya pentingnya ilmu hati. Ilmu hati. Ilmu tasawuf itu yang dibahas hati. Jadi ilmu hati. Kita terlebih dahulu kita Fatihah kepada insan termulia yang hatinya paling baik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah kita Fatihah kepada beliau, kepada para nabi yang lain yang semua hatinya bagus-bagus, bening-bening semuanya, enggak ada yang jelek-jelek di dalam hati mereka itu. Pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wasyahada wassalihin, wal masyayikh, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa usan ila sahibur risalah
Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini yang punya Ratibul Haddad. Beliau ini komplit. Untuk ilmunya hati ada, terus dia punya juga wirid, tertib berzikirnya juga ada, yang sering kita baca Ratibul Haddad. Nah, itu beliau yang menyusun juga. Semuanya berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu-ilmu begini pun aslinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, bukan ilmu ngarang sendiri, tidak. Amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bi ada'il faraid wa tinabil muharramat wal iktsari minan nawafil. Pasal menerangkan tentang hendaklah engkau melakukan ibadah-ibadah yang difardukan, menjauhkan yang diharamkan, dan memperbanyak ibadah sunnah. Ila anqal wal muharramatul wajibatu al-ainiyah ma'rufah bainal muslimin la takadu takhfa wa innamal muhimu ma'rifatul ahkam. Kata Al-Imam Sayyid Muhammad Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, perkara-perkara yang haram wal wajibat, dan perkara-perkara yang wajib al-ainiyah, yang wajib ain, ya, salat, puasa, zakat, haji, itu sudah ma'ruf, orang sudah tahu, orang-orang Islam ini dah tahulah, la takadu takhfa, sampai tak adalah orang Islam yang tak tahu kalau salat tu wajib, puasa tu wajib, haji tu wajib, zakat tu wajib, itu dah tahu semua lah tu. Kalau tak tahu, entahlah. Mungkin jangan tak tahu kau salat asar berapa rakaat, 5 rakaat. Lah ini curiga ini kan. Salat asar 5 rakaat kata dia. Lah sudah betul sikit engkau casing Islam. Salat zuhur berapa rakaat? Zuhur 2 rakaat katanya. Lah ini kacau orang-orang macam gini nih. Tapi kalau orang dah Islam asli, tahulah dia, ya, yang wajib mana, yang ini mana, ini. Nah, itu sudah jelas. Sekarang wa innamal muhimu ma'rifatul ahkam. Sedangkan yang penting sekarang mengetahui hukum-hukumnya. Ini penting. Orang tahu semua salat itu wajib, tapi hukum-hukum di dalamnya tahu belum? Orang tahu puasa itu wajib, tapi hukum-hukum di dalam puasa itu tahu atau belum? Puasa saya tanya terus, Ustadz, gimana orang kalau puasa dia mandi besarnya habis subuh, sah apa tidak? Itu aja yang ditanya. Ini tanda dia memang tak faham ilmu puasa. Memang harus belajar. Harus belajar. Itu pada pertanyaan yang sangat mendasar di bab puasa. Iya, boleh tak kan? Jadi tanya pula, iya pula. Jadi tanya pula, iya pula, aku tak tahu kan? Jawabnya ngaji, biar tahu hukumnya puasa. Itu zakat dan lain sebagainya. Zakat, contoh ilmu zakat, zakat kambing, katakanlah kambing, zakat kambing itu nisabnya 40 ekor. Tapi kalau engkau piara kambing macam di Karimun ni, tak wajib zakat walaupun lebih 40 ekor. Apa itu wajib zakat? Yang wajib zakat tu kambing yang digembala, dilepas tu. Tapi kalau dibikin kandang tu, jadi yang kambing ini jadi bos, yang punya jadi kuli, tahu? Iya kan, kambing-kambing kita ini jadi bos, bukan kalau orang Arab dulu biar kambing dia jadi bos, dia tunggu, pergi kau makan, kau kenyang balik gitu. Kalau kita sekarang nih piara kambing,
Oh, tuan dia suruh jadi kuli, kambing tuh jadi bos. Lapar, siap, aku cari makan, katanya. Cari makan, kenyang apa? Mbak, kata bos, lapar aku, anak buah, kata dia. Dia cari, ini tak wajib zakat. Kambing yang seperti ini tidak wajib zakat, karena dia jadi bos, yang punya jadi kuli. Yang wajib zakat tuh kalau yang punya jadi bos, kambingnya tuh jadi kuli. Kau lapar, pergi sana makan. Nanti kalau time balik baru, balik. Itu 40 ekor dikasih, diwajibi zakat 1 ekor. Itu contoh bab zakat. Contoh sholat Jumat fardu ain. Contoh saja nih, kalau pokoknya bapak-bapak sholat Jumat, ini kita kan kalau kita tak ngaji ini macam dah tahu semua, ya tuh. Sekarang saya kasih satu contoh sholat Jumat yang kita mesti kita sholat Jumat satu. Umumnya bapak-bapak sholat Jumat pada suatu Jumat ketiduran nih. Tahu sekali bangun, kok sudah khutbah kedua lagi. Waduh mak, langsung cepat dong, siap. Ternyata sampai di terlambat ini, begitu dia belum berangkat udah komat. Wah, cepat dia jalan. Komat, perjalanan sekian. Setelah dia sampai di masjid nih, imam itu sudah ruku atau sudah sujud rakaat kedua. Mereka, waduh, lambat ini, kata dia. Allahu Akbar. Dia berarti cuma dapat sujud, duduk antara dua sujud lagi sama tahiyat. Maksudnya dia cuma dapat ujung rakaat terakhir sholat Jumat. Terus ketika salam, apa yang dilakukan? Coba saya mau tanya, apa yang dilakukan? Misalnya dia Jumatan cuma dapat, anggaplah tahiyat akhir saja dia dapat, kan? Dia dapat tahiyat akhir ya dia dapat. Apa yang dilakukan? Orang yang seperti ini, bapak-bapak, apa yang dilakukan? Yang tahu siapa? Apa langsung orang salam ikut salam aja pura-pura gitu? Kadang malu pula aku. Kalau orang terlambat seperti ini, dia cuma dapat tahiyat akhir saja, tidak dapat 1 rakaat bersama imam, dia nanti ketika dia berdiri, dia wajib nambahnya sholat 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Kira-kira bapak-bapak, kalau ini terjadi pada bapak-bapak atau pada siapa dan belum ngaji, belum dikasih tahu macam ini, kira-kira nambah berapa? Nambah 2 lah sudah. Ini jelas tak pernah ngaji nih kan. Ini contoh, baru 1 contoh nih tuh. Kacau lagi. Aduh madah komat, tak pergi sekali lah, kau dosa 2 kali. Bagus pergi walaupun cuman dapat tahiyat akhir, tapi ketika imam salam jangan cuma nambah 2 rakaat. Itu kalau sholat subuh kita terlambat cuma dapat tahiyat, berdiri nambah 2 rakaat. Kalau sholat Jumat cuma dapat tahiyat akhir, maka Anda berdiri harus menambah 4 rakaat. Kenapa? Karena sholat Jumatan itu hukumnya wajib berjamaah minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat berjamaah bersama imam. Jadi yang masbuk kalau 1 rakaat nambah berapa? Jangan nambah 3 pula habis ini. Alamak, tengok Jumat depan ini apa pasal terlambat nambah 3? Kemarin Buya yang bilang gini. Aku bilang kalau terlambat 2 rakaat, maksudnya cuma dapat tahiyat, nambah 4. Jangan kau pula ketinggalan 1 kau nambah 3 jadi 4. Salah faham, itu namanya gagal faham. Jadi kalau cuma terlambat 1 rakaat berarti nambah 1 rakaat karena dia sudah berjamaah 1 rakaat bersama imam. Ini minimal. Tapi kalau dia cuma dapat penghujungnya saja rakaat yang kedua, maka ketika dia berdiri harus menambah 4. Ini dalam istilah fikihnya apa? Sholla wala nawa wala sholla. Sholla wala nawa maksudnya apa? Dia sholat zuhur, hakikatnya 4. Kenapa 4? Dia sholatnya zuhur.
Sholatnya di zuhur. Nah, sholat wala nawa. Dia sholat tapi dia tidak niat. Dia sholat zuhur tapi tak niat zuhur. Niatnya apa tadi? Jumat. Niatnya ketika Allahu Akbar, ini tetap niatnya sholat Jumat walaupun cuma dapat tahiyat akhir. Nah, terus nawa wala sholat, dia itu niat tapi dia tak melakukan sholatnya, ya apa? Dia niatnya sholat Jumat, ternyata aplikasinya sholatnya dia sholat zuhur. Nah, itu begitu. Itu salah satu contoh. Nah, salah satu apa salah dua? Dah salah dua ya tak? Nah, itu dah salah dua. Tak usah banyak-banyak contoh, nanti salah semua. Nantilah, ini kita time kita ngaji ilmu ini. Jadi kalau hukum secara globalnya itu sudah orang tahu semua. Cuman yang wajib diketahui itu ma'rifatul ahkam. Hukum-hukumnya ini orang harus tahu juga. Jangan udah melakukan sholat tapi masih bingung, belum tahu. Naam, walam yakfihi illa ayatalaqa jami'u dzalika min alimin yaksa. Kemarin kita sudah terangkan ini. Jadi untuk mendapatkan yang ini, dia harus pertama harus belajar talaki. Talaki ini apa? Talaki ini bertemu gini, belajar bertemu gini. Ini namanya talaki. Mana gurunya? Ini guru, dia ketemu. Ini namanya talaki. Nah, itu namanya talaki. Bukan belajar di YouTube. Astagfirullahaladzim. Imam di Karimun, musola di Karimun, pokoknya di Karimun lah, tak perlu disebutkan di mana siapa. Ini bacaannya memang lintang pukang, Pak, atau usut punya usut. Dia imam nih, tapi usut punya usut. Apa pasal orang ini bisa jadi? Ditanya, kau belajar Quran di mana? Aku belajar di YouTube katanya. Lah sudah. Itu namanya tidak talaki. Talaki itu duduk dengan syekhnya, duduk dengan ustadznya, harus gitu. Apalagi Al-Quran. Terus nekat pula tuh jadi imam. Imam ini bukan urusan gengsi. Wah, bangga jadi imam. Nanti dulu kalau kau masih cedar Qurannya belajar dari YouTube, jangan berani-berani. Di belakang kau tuh sholatnya tergantung kau yang ada di depan. Hati-hati. Tuh. Talaki, itu namanya talaki. Hendaklah bertalaki, belajar langsung dengan seorang syekh, seorang alim. Ini zaman dulu memang belum ada Google ini, waktu di ini imam ini bikin belum ada Google. Nasihatnya begini, tapi tetap harus kepada seorang alim, ya. Gitu. Karena kalau di Google ini banyak yang nulis, banyak yang ini, banyak yang upload, banyak. Kita ini tak tahu mana yang betul. Mana yang betul. Justru banyak di antara hal-hal kesalahpahaman itu terjadi ketika orang ini mengambil dari satu sumber yang tidak akurat, nggak betul pemahamannya, kemudian diambil. Ada satu hal saya pernah menemukan contoh, ini habis juga tapi ilmu tak masalah. Contoh, ada selebaran begini, dan itu sekarang ngetren luar biasa, dilakukan gara apa namanya orang meme ya, yang selebaran gini sedikit tapi dia tentang hukum. Tentang hukum meme saya lihat tuh, tapi saya belum sempat mengkanter, mengkomentari, belum sempat. Entahlah kok tak sempat, terus sekarang aja lah agak sempat. Entah sampai apa tidak tak tahulah kan. Yang penting beban ini saya sampaikan amanah ini. Jadi ada meme hukum menerangkan tentang masalah semir rambut. Semir rambut. Jadi di situ ditulis menyemir rambut itu hukumnya boleh selain hitam. Jadi warna apa aja boleh lah. Warna kuning, warna merah, warna pink, pokoknya semuanya boleh. Hadisnya ini, dalilnya gini. Kata Rasulullah SAW, ubahlah warna rambutmu, wajanibus sawat, dan jauhilah warna hitam. Dibawa di hadis, betul itu memang hadis, betul. Betul itu dibawa hadis, orang baca, oh ini ada hadisnya, hadis sahih, oh berarti bolehlah. Akhirnya anak-anak muda, ibu-ibu muda, ini dia semir rambut dia lah, ada yang warna kuning, tapi ada yang warna pink, tak warna apalah, kata dia tak. Bahkan wanita-wanita yang kadang-kadang mohon maaf berhijab,
ya orang yang taat. Kenapa? Karena dia baca meme itu. Kata dia, boleh kok. Ini ada hadisnya. Kata dia, iya betul itu ada hadisnya, tapi itu yang menyengeser itu salah paham. Tidak faham. Dan saya setelah cek di internet banyak pemahamannya seperti itu. Padahal yang Rasulullah SAW itu suruh ketika seorang sahabat datang, itu rambut orangnya sudah berumur, rambutnya putih-putih, udah tua tuh, rambut putih. Kalau saya nengok, mak rambut dia putih-putih kayak gini, kata, semirlah rambut kau nih, tapi jangan semir hitam. Jadi hadis itu ditujukan untuk orang yang sudah beruban. Jadi supaya ubanmu ini tak terlalu macam apa nama ini, rambut ini macam kena jatuhan bunga apa tuh, bunga ada jambu tuh yang bunganya putih tuh. Banyak betul baru duduk di bawah pokok jambu yang berbunga. Jadi yang diperbolehkan menyemir rambut itu yang sudah beruban untuk menutupi ubannya, tapi jangan hitam. Kenapa? Kalau hitam nipu, nak ngelamar anak gadis orang putih semua disemir biar nampak muda lagi. Kalau zaman sekarang sih uban nggak terlalu, karena orang muda-muda macam saya pun udah beruban. Kan istilahnya apa namanya, ini contoh satu. Jadi sekarang kita lihat anak muda-muda, anak taat-taat, anak gadis-gadis kadang nyemir, boleh kok, kata dia. Ini ada hadis dia. Kalau itu kena dalil merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya haram. Terus tasabuh dengan orang-orang kufar. Orang-orang kufar tuh sukanya kayak gitu, disemir sana, semir sini. Terus yang kedua, merubah ciptaan Allah. Sudah kasih rambut hitam kau nak yang pink lah, nak inilah. Itu tak boleh. Boleh kalau karena untuk menutup uban dan tidak warna hitam, karena warna hitam itu penipuan. Dan boleh warna hitam. Ini menurut ulama ini, Rasulullah juga memperbolehkan, boleh orang-orang tua-tua kita nih. Kalau disemir hitam dengan catatan kalau pas jihad fisabilillah. Kenapa? Supaya musuh tengok nih, wah, tentara muslimin masih muda-muda semua, tak ada yang berubah, padahal baru disemir. Itu boleh. Tapi kalau nak ngelamar anak gadis seorang, jangan sekali-sekali disemir hitam, tak boleh. Ini saya memang dah berubah. Terus terang aja, kau mau tak mau terserahlah, ya kan Pak, gitu, jantan lah sikit. Ini tak disemir dia pula, haram. Jangan tak haram, ya. Ini contoh salah satu. Itu seperti itu. Sekarang ngetren tuh, subhanallah, anak-anak muda-muda yang taat-taat itu pun sampai bersemir pula. Itu salah di dalam apa? Memahami teks hadis. Hadisnya betul, memahaminya yang salah. Kita lanjutkan. Wal amatu tukhti wa tusibu fa iyyaka an taf'ala bi yaf'alunahu. Jadi jangan minta petunjuk kepada orang awam, karena orang awam itu kadang betul kadang salah, tapi minta petunjuk kepada ahlinya itu. Cuman berbeda kata Imam Said Abdullah bin Al-Haddad di zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang alim mesti mengamalkan, kalau sekarang orang alim belum tentu mengamalkan. Jadi kalau sekarang carilah petunjuk dari orang yang alim dan tanya. Maksudnya petunjuk, jangan kalau orang dulu dia cukup nengok saja. Ada orang alim dia tengok perilakunya saja. Dia melakukan itu, saya ikut. Dia gitu saya ikut. Dia gitu saya ikut. Dia gitu saya ikut. Dia gitu saya ikut. Itu sudah jelas betul yang dia lakukan. Itu orang alim zaman salafus salih dulu. Tapi orang alim zaman sekarang, kata Imam Said Abdullah bin Al-Haddad, orang yang hanya alim tapi dia tidak mesti mengamalkan ilmunya. Makanya kau jangan hanya nyuntuh kelakuan dia. Karena kadang-kadang orang alim zaman sekarang ini ilmunya dia tahu tapi tak diamalkan. Ini masalah. Makanya kalau nak bertanya, ya tetap kepada dia, kepada orang alim, tetap bertanya kepada dia. Coba tanya, Ustaz, ini gimana Ustaz hukumnya? Ini gimana hukumnya? Oh, ini yang bagus demikian, demikian. Tapi Ustaz kenapa tak jalankan? Aku belum bisa, gitu loh maksudnya.
Jadi engkau kalau nak jalankan, ini lakukan. Ini lakukan. Macam gitu. Jangan kau ikut perilaku aku. Karena ulama-ulama zaman sekarang itu kualitasnya menurun daripada ulama-ulama zaman dulu. Ulama zaman salafus saleh, apa yang dia ilmu, dia tahu, mesti diamalkan dia. Jadi tak perlu tanya pun. Kalau dia melakukan, mesti bagus. Kalau sekarang jangan. Ada ulama melakukan hal gini, jangan kau langsung ikuti. Tanya dulu, Ustadz kenapa begini Ustadz? Oh, saya memang tak bisa, saya memang gini. Nah, sebetulnya itu yang betul, yang paling bagus nih begini. Nah, itu dia masih ada kejujuran. Itu zaman sekarang. Makanya kata Imam Syed Abdullah bin Haddad, harus ditanyakan kalau ulama zaman sekarang. Bukan ditinggalkan, tidak. Tapi tidak semua yang dilakukan oleh ulama zaman sekarang itu adalah yang terbaik secara ilmu. Bukan. Ya, kadang-kadang mereka tidak mampu dan alasan yang lain sebagainya. Kemudian fala taktafi bi mujarradi ru'yati fil fi'li aw tarki hatta tas'alahu an wajhi dzalika fi syar'i wa mufiddin wala yahtajul muslimu fi tahsili ma huwa fardun alaihi ma furida alaihi minal ilmi illa tula muddatin wala yakadu talhaquhu masyaqqatun fi dzalika li suhulati wa yakfi at-talibu al-fatin fi ta'allumi dzalika ayyajisa mal alim al-mutqin sa'atan aw sa'atain. Jadi seorang muslim untuk mendapatkan ilmu, mengetahui hal-hal yang difardukan itu, ya, tidaklah membutuhkan sepanjang waktu. Itu tidak harus. Tidak harus sepanjang waktu. Wala yakudalakum masyaqqatun fi suhulati. Sebetulnya mudah maksudnya itu. Enggak susah. Orang kalau nak belajar tuh ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya haji, itu sebetulnya mudah, tak perlu waktu lama. Cuma berhubung ngajinya kalau cuman 1 pekan sekali, ya waktunya jadi lama lah. Ngajinya sepekan sekali, habis maghrib tok, ya lama jadi waktunya. Karena 1 bulan baru 4 kali pertemuan, baru berapa lembar. Lamanya karena di situ. Tapi kalau duduk betul sebentar saja. Bab sholat sebentar selesai. Bab haji sebentar selesai. Dah yang fardu-fardu sudah selesai. Ini yang wajib sudah aku dapatkan. Untuk memperdalam ilmu yang sangat dalam, ini hukumnya fardu kifayah. Ya, tentang ilmu-ilmu yang sifatnya pelik-pelik jelimet, yang mendetail, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, tidak semuanya orang harus bisa. Wa yakfi at-talib wal fatin fi ta'lumi dzaka ayyajisa mal alim mungkin sa'atan aw sa'atin min zamanin wa qad ja'a rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhutubu ala minbarihi fasalu ay yu'allimahu mimma 'allamahu Allahu fa nazala an minbari fa 'allamahu summa sa'ida al-minbar fa atamma khutbatah. Jadi orang kalau nak betul-betul belajar itu cukup dia duduk 1 jam atau 2 jam istilahnya, tapi betul-betul dengan gurunya, dengan apa, bab sholat tuh 2 jam 1 jam terus itu bisa. Nah, tapi betul-betul. Jadi ada satu kisah seorang Arabi, orang Arab Badawi datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang khutbah di atas mimbarnya. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu, berminta kepada Rasulullah untuk mengajarkan apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Gitu ditanya. Rasulullah sedang di atas mimbar. Pada waktu itu kemudian Rasulullah turunlah, Rasul dari atas mimbar, duduklah Rasulullah dengan Arabi ini, duduk. Rasulullah mengajarkan, diajarkan. Waktu yang tidak terlalu lama. Lama-lama diajarkan, masuk semua, sudah diajarkan semua, Rasulullah naik ke mimbar lagi. Maksudnya menuntut ilmu itu sebetulnya tidak harus waktunya lama banget untuk mengetahui hal-hal yang fardu-fardu, yang fardu ain, fardu ain. Yang lama itu menuntut ilmu itu kalau untuk menjadi seorang alim yang sifatnya fardu kifayah, mengetahui yang mendetail. Sekarang contoh orang Islam, kaum muslimin, belajar ilmu itu lama apa? Belajar ilmu sorof. Pomnya madda. Ini kalau ilmu sorof, madda asalnya dikata madada, contoh di i'lal madda asluhu madada ala wazi fa'ala, gitu.
Udhimatu dalul ula fi tsaniyati. Diidghamkan antara dal satu yang kedua karena serupa. Disukun dulu dengan dal yang awal, kemudian baru diidghamkan dengan dal yang kedua. Ini maksudnya perkara yang sifatnya mendetail. Ini orang awam nggak wajib. Orang khusus saja yang belajar. Orang khusus, orang awam cukup rukun sholat berapa, rukun wudu berapa, rukun Jumat apa saja, puasa apa, itu yang penting. Untuk yang mendetail-detail hukumnya fardu kifayah. Kemudian wa alal jumlati faman arada ay yuslima ay yaslama wa yagnama fa alayhi alla yadkhula fi syai'in wa la yuqimu ala fi syai'in qad dakhala fi hatta ya'lama ma hukmuhu fi dzalika syai' min al-wujub wan nadab aw al-ibah wa aw at-tahrim. Fajamul asya' la takhlu an hadhil umur al-arba'ah wal asbah anna hadzal amra wajibun ala kulli muslimin. Maka secara kesimpulannya, secara globalnya, barang siapa yang ingin selamat, dan barang siapa yang ingin mendapatkan, maksud ibadahnya biar enggak sia-sia, dan dia supaya dia selamat tidak terjerumus kepada kemarifatan, hendaklah dia sebelum dia melakukan satu hal, apakah itu yang sifatnya ibadah, apakah yang sifatnya meninggalkan kemaksiatan, maka dia harus tahu dulu hukum-hukumnya. Apakah itu hukumnya wajib, apakah sunnah, apakah mubah, ataukah haram, itu semuanya harus diketahui. Nak main game, tahu dulu ini judi apa tidak nih. Ini judi apa tidak, tarik tahu dulu gini-gini. Jangan dah masuk dulu dah rugi berpuluh-puluh juta, sampai ada jual mobil juga dijual dia. Alamak, gara-gara main game aja di HP itu. Memang keterlaluan. Tanya dulu hukumnya seperti apa, baru masuk ke dalam. Ini dah bangkrut kau, dah berdosa, baru tanya. Suma inal mu'minina yang qasimun ala umumin wa khusus fal umum qad yaqau fi tarkil wajibat wa fil muharramat wa asanu min man yubadiru bit taubati wal istighfar wa la yarisuna ala fil nawafil wa yanhamikuna fil mubahat. Orang mukminin itu terbagi menjadi dua, yaitu orang awam ya dan orang khusus. Orang awam ini kadang-kadang juga dia terjerumus kemaksiatan, kadang-kadang meninggalkan kewajiban. Ini namanya orang awam. Selagi orang mukmin masih meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, ini berarti masih awam. Tak sama orang mukmin itu derajatnya. Tapi kalau sudah gitu, hendaklah dia segera bertaubat dan beristighfar. Wala yahrizuna ala filin nawafil wa yanhamikuna fil mubahat. Mereka enggak suka melakukan hal-hal yang sifatnya menyibukkan diri dengan ibadah sunnah, ya, tidak. Tetapi mereka lebih pokoknya yang wajib-wajib aja sudah betul, itu udah hebat. Nah, apalagi nak melakukan yang sunnah itu orang awam. Wa amal khusus fa yu'aduna al-wajibat wa yatrukuna al-muharramat bi kulli halin wa yuhafiduna ala fil mandubat wa yaktasiruna minal mubahat ala ma yakunu wasilatan ilal qiyami bi misali awamir wa ijtinabin nawahi wa billahi. Sedangkan orang-orang mukminin yang khusus, yaitu mereka yang selalu meninggalkan yang diharamkan dan melakukan semua yang diwajibkan. Ini sudah harga mati, tak bisa. Haram pasti ditinggalkan, wajib mesti dilakukan. Ditambah mereka menjaga ibadah-ibadah sunnah. Ini baru orang mukmin yang khusus. Nah, kemudian mereka hanyalah wayaktasiruna minal mubahat ala ma yakun wasil ilal qiyam. Mereka juga melakukan hal-hal yang mubah, tapi hal yang mubah yang bisa membantu untuk menjadi mendukung akhirat, bukan mubah yang justru menarik kepada dosa ataupun neraka. Perkara mubah itu ada dua. Perkara mubah yang apabila dilakukan bisa membawa kita kepada maksiat. Ada perkara mubah yang kita lakukan yang bisa membawa kita kepada ketaatan. Aslinya mubah, cuma kadang-kadang bisa menyeret kemana-mana. Orang-orang mukmin yang khusus, ini mereka hanya melakukan hal yang mubah, tapi yang bisa mengantarkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala
a'lam. Saya izin solat di masjid lain karena mau nyolatin jenazah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.